Salam Santara bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Well. Saya sangat excited ya. Jujur saya sangat excited ya. Kenapa? Karena di video ini saya akan membongkar kotak Pandora. Ya, saya akan membongkar rahasia besar sepanjang masa yang tidak pernah dibongkar ya. Ya, orang-orang tidak pernah membongkar ini, dan di video ini saya akan bongkar ya. Apa itu yang akan saya bongkar? Jadi dulu waktu saya kuliah, saya pernah baca buku karya sastra yang sangat epik, yang sangat luar biasa, yang bertemakan agama Mesopotamia kuno ya. Jadi saya menemukan fakta yang sangat luar biasa ya, yang jarang diketahui oleh orang. Apa itu faktanya? Ternyata agama Samawi atau agama Abrahamik yang ada di Konoha, seperti agama Kristen ya, agama Yahudi, agama mayoritas di Konoha, kisahnya itu sangat mirip yang ada di agama Mesopotamia. Wow. Ketika saya membaca buku ini, saya terkejut ya. Kok banyak banget ya yang mirip dengan yang ada di Konoha ya. Saya terkesima gitu. Kok bisa ya ada kisah agama yang ada di Konoha ini yang diagung-agungkan gitu ya. Agama Samawi yang ada di Konoha ini, terutama agama mayoritas di Konoha, diagung-agungkan kisahnya. Tapi ada mirip banget dengan di agama Mesopotamia kuno. Apa itu kisah yang sangat mirip itu? Yang pertama, tapi sebelum saya lanjut, semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya. Jadi di antara sahabat yang nonton video, kalau misalnya mau komplain, jangan komplain ke saya. Komplainlah sama yang bikin sumbernya. Tapi saya yakin yang nonton video ini orang yang sangat cerdas ya, rata-rata cerdas, orang-orang yang sangat rasional ya. Apa itu fakta yang mengejutkan seputar agama Mesopotamia, kemiripannya dengan agama Samawi ini? Jadi sebelum saya ini ya bongkar ya, sekedar informasi, agama Mesopotamia kuno itu sudah ada sejak 2100 tahun sebelum Masehi. Jadi itu artinya sebelum agama Samawi, sebelum agama Abrahamik, sebelum agama Kristen, sebelum agama Yahudi, sebelum agama mayoritas di Konoha lahir ya, jauh-jauh sebelum itu sudah ada agama ini. Jadi yang mencontek siapa? Apakah agama Samawi atau agama Mesopotamia? Silakan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan. Cerita yang pertama misalnya, cerita dan mitos banjir besar ya. Jadi kalau di agama Samawi itu ya biasanya disebut dengan cerita Bahtera Nabi Nuh. Namun di agama Mesopotamia kuno disebut dengan epos Gilgamesh. Sangat mirip dengan kisah-kisah Nabi Nuh. Wow. Epos Gilgamesh adalah salah satu karya sastra tertua di dunia, berasal dari Mesopotamia kuno yang sekarang Irak ya. Sekitar 2100 tahun sebelum Masehi ya. Berikut ringkasan dan fakta menarik seputar epos Gilgamesh. Banjir besar dalam epos Gilgamesh adalah peristiwa penting dalam mitologi Mesopotamia. Berikut ringkasan dan fakta menariknya. Wow, luar biasa. Saya sangat excited nih ya. Ringkasan cerita misalnya. Yang pertama, Dewa Enlil memutuskan untuk menghancurkan umat manusia dengan banjir. Wow, karena apa? Karena kebisingan mereka mengganggu tidurnya. Wow, luar biasa. Dewa Enki memberitahu Upanistim atau Raja Suropak untuk membuat bahtera dan menyelamatkan diri ya. Mirip seperti kisah Nabi Nuh ya. Ya. Dikasih tahu dulu ya, bikin bahtera nanti akan ada banjir besar, banjir bandang yang sangat gede ya. Lalu raja dari Sarupak ini membuat bahtera yang mirip seperti bahteranya Nabi Nuh ya. Selain itu, Upanistim membangun bahtera selama 7 tahun. Lama juga ya, mirip seperti bahtera Nabi Nuh ya. Dan setelah itu, apa yang terjadi? Banjir besar terjadi selama 7 hari 7 malam. Kok mirip banget ya? Kok ada mirip-miripnya sama Nabi Nuh ya? Ya, ada yang menyimpulkan apakah mirip atau tidak ya. Dan selain itu, Upanistim dan keluarganya
selamat dan mempersembahkan korban kepada atau kurban kepada dewa-dewa. Wow, luar biasa. Apa fakta menarik daripada kisah epos Gilgamesh ini? Fakta menarik yang pertama misalnya mirip dengan cerita Nabi Nuh yang di agama Mesopotamia atau agama Samawi, agama mayoritas di Konoha, ya agama Kristen, agama Yahudi juga. Yang kedua misalnya tertulis dalam tablet ke-11 epos Gilgamesh. Ya, tablet itu semacam buku ya, ada tablet-tabletnya gitu. Ya. Selain itu, banjir besar tersebut diyakini terinspirasi dari banjir sungai Tigris dan Efrat. Wow, karena dekat juga ya dengan Irak ya. Masuk akal ya ceritanya ini. Oke, selain itu mengandung unsur mitologi dan teologi Mesopotamia kuno ya, menjelaskan asal-usul banjir besar dan penciptaan kembali umat manusia. Wow, luar biasa. Semua yang saya katakan di video ini ada sumbernya, nanti saya akan tampilkan di sini ya sumbernya. Nah, tidak hanya kisah Bahtera Nabi Nuh yang mirip dengan epos Gilgamesh, tapi ada lagi, apa itu? Ya, penciptaan manusia mirip seperti Nabi Adam ya dan Hawa. Jadi dalam agama Mesopotamia kuno ada istilah penciptaan manusia yaitu Enlil dan Enki, mirip dengan cerita Nabi Adam dan Nabi Hawa. Wow, luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang menciplak? Apakah agama Samawi atau agama Mesopotamia kuno? Sementara agama Mesopotamia kuno itu sudah ada ribuan tahun sebelum agama Samawi lahir ya. Jadi siapa yang menciplak? Siapa yang meniru? Silakan disimpulkan sendiri ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak. Anda tetap mengambil kesimpulan ya. Cerita Enlil dan Enki ini adalah dewa penting dalam mitologi Mesopotamia kuno, khususnya dalam agama Sumeria, Akkadia, dan Babel ya. Apa karakteristik daripada kisah Enlil dan Enki ini? Yang pertama misalnya Enlil atau dewa langit, udara, dan badai, simbolnya adalah bulu dan mahkota. Ia dianggap sebagai dewa tertinggi dan pemimpin dewa-dewa. Lalu bagaimana dengan Enki? Enki adalah dewa air ya, kebijaksanaan, sihir, ya penciptaan, simbolnya adalah ikan dan ular, dianggap sebagai dewa yang bijaksana dan pencipta manusia. Wow, luar biasa. Peran dan mitologi daripada cerita ini, ya penciptaan manusia. Enki menciptakan manusia dari tanah liat, sedangkan Enlil memberikan napas kehidupan. Wow, kok mirip ya? Kok mirip seperti agama Abrahamik ya, agama Samawi. Kok mirip banget? Padahal sebelum agama Abrahamik, sebelum agama Samawi lahir, sudah ada agama ini ya, ribuan tahun. Siapa yang menciplak? Apakah agama Mesopotamia atau agama Samawi yang menciplak? Silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan memberikan kesimpulannya. Dan datanya saya tampilkan ya. Nanti akses sendiri gitu datanya. Ya, apakah benar atau tidak? Pastikan sendiri ya. Saya tidak akan memberikan kesimpulan dan saya tidak akan berpihak ya. Kalau saya memberikan kesimpulan itu artinya saya berpihak ya. Penciptaan manusia, Enki menciptakan manusia dari tanah liat. Wow, kok mirip ya, seperti di Konoha. Sedangkan Enlil memberikan napas kehidupan. Napas kehidupan. Selain itu ada lagi yang mirip dengan agama Samawi dari agama Mesopotamia. Apa itu? Kejatuhan manusia. Epos Atrahasis, mirip dengan cerita Adam dan Hawa. Wow. Ya. Epos Atrahasis ya adalah teks kuno Mesopotamia kuno yang menceritakan kisah banjir besar dan menciptakan kembali umat manusia. Agak mirip-mirip seperti kisah Nabi Nuh ya, menceritakan tentang kehancuran umat manusia ya dan membangun kembali ya. Itu kejatuhan manusia karena ulah dosa ya. Konon katanya karena ulah dosa. Selain itu pertarungan antara Baal dan Mot ya, mitos Ugarit ya, mirip dengan pertarungan antara Tuhan dan iblis ya. Pertarungan Tuhan dan iblis. Bukankah Tuhan menciptakan iblis, lalu kenapa dia bertarung dengan ciptanya sendiri? Sungguh tidak masuk akal juga ya. Well. Apa
ini cerita mitos, dan masih banyak lagi kemiripan-kemiripan lainnya ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Tuhan menciptakan kitab suci, apakah datanya bisa mirip dengan data agama lain? Ini pertanyaan yang harus dijawab ya. Kalau kita masuk ke ranah filsafat ketuhanan ya, ini bagian dari ranah filsafat ketuhanan ya. Kalau Tuhan itu menciptakan kitab suci yang katanya gedebuk dari langit gitu ya, bukan ciptaan manusia, kenapa datanya bisa sama seperti agama sebelumnya, agama Mesopotamia kuno? Kenapa bisa sama? Apakah karena ini kebetulan? Apakah ini kesengajaan? Lalu kalau datanya mirip, apakah ini diciptakan oleh manusia atau tidak? Ya, kenapa data dalam kitab suci ini bisa mirip banget? Kenapa? Kenapa bisa mirip banget? Harusnya kalau misalnya nih yang menciptakan kitab suci Tuhan ya, datanya nggak mirip dong ya, jangan mirip-mirip ya, harus beda. Kalau memang kitab suci itu gedebuk dari langit ke dunia ya kan. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya banyak kemiripan dan datanya banyak yang salah ya, seperti misalnya manusia berasal dari tanah gitu, padahal DNA manusia tidak ada hubungannya dengan tanah, membelah bulan gitu ya, padahal bulan nggak ada kebelah itu ya. Terus ada yang terbang misalnya ya, ada mujizat-mujizat yang sangat luar biasa yang tidak bisa diilmiahkan, masuk ke dalam ikan paus ya, 3 hari 3 malam, padahal 3 jam juga kita di mulut paus, atau maksudnya di dalam perut paus itu kita sudah modar ya. Ini 3 hari 3 malam masih sehat walafiat, Nabi Yunus ya. Ada yang membelah lautan dan lain sebagainya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa hal-hal seperti ini bisa mirip-mirip gitu ya di agama Mesopotamia kuno? Kalau Tuhan menciptakan kitab suci itu, kenapa datanya bisa mirip-mirip? Apakah ini kebetulan? Sama seperti kisah epos Gilgamesh dengan Nabi Nuh ini. Kenapa bisa mirip? Kalau Tuhan menciptakan kitab suci, kenapa bisa mirip? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya, silahkan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan memberikan kesimpulannya. Ada banyak lagi data-data yang salah gitu. Manusia berasal dari tanah dan lain sebagainya. Itu kan data yang salah ya. Nggak ada hubungan DNA manusia dengan tanah. Tidak bisa dipertanggungjawabkan. Namun di Konoha saya melihat ya, banyak warga Konoha mengatakan bahwa kitab suci kami itu ilmiah, kitab suci kami ilmiah, agama kita yang paling benar, agama lain sesat, sehingga terjadi debat agama gitu. Agama kalian itu begini. Paulus ya, biasanya gitu kan warga Konoha. Terus yang sono lagi bahasnya, nabi kalian itu sepertinya gini. Nabi kalian banyak istri dan lain sebagainya gitu. Biasanya seperti itu kan. Ya, saling balas-balasan. Menurut saya ini perdebatan yang konyol ya. Kenapa? Karena kisahnya di agama Samawa ini banyak kok yang mirip dengan agama Mesopotamia kuno. Nah, yang jadi pertanyaannya, kalau misalnya mirip ya, terus disucikan, dimasukkan ke kitab suci gitu, kenapa kita nggak bayar royalti? Kan harusnya kita bayar royalti ya ke agama Mesopotamia kuno. Karena apa? Karena banyak miripnya. Harusnya copyright ini kan. Ya nggak sih? Copywriting ya kan. Mirip, ada kemiripannya. Harusnya bayar ini royalti kita sama orang itu karena banyak kemiripan, ya nggak sih? Ya nggak? Benar nggak? Jadi akan sangat berbahaya. Kenapa saya bongkar ini? Kalau kita menganggap bahwa kitab suci kita itu paling suci gitu, nggak ada tandingan gitu, kitab suci itu paling sempurna gitu, sehingga kita berpikir jumawa gitu bahwa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, dan menyesatkan agama lain. Banyak seperti itu di Konoha. Ini yang saya nggak suka ya. Semakin seseorang itu merasa bahwa agama yang paling benar, agama yang paling suci, ini akan menimbulkan gesekan-gesekan dan negara tidak akan maju. Karena kita merasa agama kita yang paling sempurna, agama lain sesat, dan kita berusaha memusnahkan agama lain, berusaha membenci agama lain. Jadi yang saya bongkar itu, come on, lihat, buka pikiran Anda. Kisah-kisah yang ada di kitab suci di Samawa itu ada banyak mirip kok di agama Mesopotamia kuno. Jadi jangan berpikir bahwa kitab suci itu gedebuk dari langit gitu. Itu yang saya pengen jelaskan gitu. Tapi ini agama Samawa yang ada di Konoha ya, bukan di Indonesia ya. Saya nggak ada hubungan dengan orang Indonesia ya. Itu yang pengen saya tunjukkan ke yang nonton video ini ya.
Jadi kalau kita semakin merasa agama kita yang paling benar, agama kita yang paling suci, kita jumawa, maka ini akan menimbulkan konflik. Oke, sekian video ini. Saya Ray Konoha. Salam rasional.